Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita menyanyikan lagu pujian Oh Sukacitaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Bila bangun pagi hari
siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat lagu pujian dengan judul Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk
selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu AKBP Pondok Cabe. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu Minggu 31 Januari 2021. Tema minggu kita pada hari ini adalah perkataan Yesus yang penuh kuasa. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu diwajibkan mengikuti ibadah dan mengirimkan bukti foto mengikuti ibadah ke guru horongnya masing-masing atau bisa di-share langsung ke grup forum. Nah, yang ketiga, ini penting untuk adik-adik sekolah minggu. Di setiap awal bulan nanti kita akan mengadakan pembagian horong ataupun tugas-tugas horong. Nah, di situ akan ada materi-materi per horongnya. Nah, linknya itu berbeda, jadi diikuti di forum sekolah minggu. Dilihat terus, diperhatikan. Nanti akan ada untuk link horong 1, horong 2, horong 3. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu tetap ikuti forum, grup WA forum sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya kepada orang tua di rumah atau dapat diberikan langsung ke Huria, ditransfer ke rekening Huria yang ada di bawah ini. Saatnya kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda. Tuhan
Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka terlebih dahulu Injil Matius pasal 13 ayat 32 hingga ayat 33. Kalau sudah dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang Alkitabnya tadi sudah dipersiapkan, kita mau baca bersama-sama. Memang pendeta akan baca dari tayangan video yang ada di hadapan kita. Nah, adik-adik semua baca di Alkitab yang sudah dipersiapkan. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 31 Januari 2021, gereja kita memasuki Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ketika firman Tuhan mau berbicara tentang masa-masa sebelum kebangkitan Yesus Kristus, kepada kita diperhadapkan tentang kerajaan surga seumpama biji sesawi dan juga ragi. Adik-adik pernah dengar kata minoritas enggak? Ya, minoritas itu artinya yang jumlahnya sedikit atau jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau dikatakan minoritas, seringkali dianggap remeh, seringkali dianggap tidak diperhitungkan, karena sedikit bisa ditindas, karena sedikit bisa diperlakukan semena-mena. Tapi ingat, firman Tuhan pernah kasih tahu sama kita, yang kecil belum tentu kalah. Masih ingat kisah Raja Daud ketika dia melawan raksasa yang namanya Goliat? Kepada Daud Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya mengalahkan Goliat. Cukup batu dan juga ketapel, tiba-tiba Goliat bisa jatuh, tersungkur dan dikalahkan. Artinya yang kecil dianggap orang, kalau di hadapan Tuhan itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Artinya ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka dunia ini tidak bisa mengalahkan kita. Makanya ketika kita sadar secara jumlah mungkin kita sedikit, secara jumlah mungkin kita kalah banyak dari orang-orang lain. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh
di dalam kasih Tuhan, maka kita akan ditolong, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuatan Tuhan memenangkan segalanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak mudah berputus asa. Karena tadi firman Tuhan bilang biji sesawi yang tadinya paling kecil ketika masih jadi benih, tetapi ketika sudah bertumbuh, dia bisa lebih besar dari berbagai jenis sayuran lainnya. Nah, ketika kita merasa kita seorang diri, ketika kita merasa kita secara jumlah sedikit, tetapi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pertumbuhan di dalam Tuhan akan membuktikan kualitas kita. Kita bisa berbuahkan kebaikan. Bahkan buah kebaikan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sama halnya dengan ragi, ketika dia dicampurkan ke dalam tepung terigu, maka ragi tadi bisa membuat tepung terigu tadi diadon menjadi lebih mengembang, jauh lebih besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau ajak kita untuk tidak sekali-kali jauh dari Tuhan. Artinya mulai dari muda, mulai dari masa kanak-kanak, kita harus dekat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kita di dalam tangan Tuhan diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, percayalah, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan akan berkarya agar hidup kita bermakna bagi lingkungan di sekitar kita. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah bisa mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi dan juga ragi yang ketika bertumbuh di dalam pertolongan Tuhan, hasil dan buahnya bisa jauh lebih besar dari berbagai jenis tumbuhan yang lainnya. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah berputus asa, agar kami semakin giat, semakin rajin dan takut akan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyikan lagu pujian I Love You Jesus. Jesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.